Apa itu Studio 1? Studio 1 merupakan mata kuliah praktikum dalam program studi perencanaan wilayah dan kota yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menganalisis dan merancang perencanaan suatu wilayah dengan pendekatan yang sistematis. Pada mata kuliah ini, kami selaku mahasiswa belajar mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu kawasan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perencanaan. Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang dikenal dengan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisatanya. Wilayah ini memiliki topografi berbukit dengan ketinggian sekitar 1000 sampai 1400 meter di atas permukaan laut yang menjadikannya daerah yang beriklim sejuk. Pangalengan terkenal dengan perkebunan teh, peternakan sapi perah, serta destinasi wisata alam. Selain itu, sektor pertanian dan kehutanan juga menjadi mata pencarian utama bagi masyarakat di sana. Infrastruktur di Kecamatan Pangalengan ini masih berkembang dengan sarana dan prasarananya yang belum merata di seluruh desa. Alasan kami memilih Kecamatan Pangalengan karena Kecamatan Pangalengan menjadi pusat kegiatan lokal. Adapun untuk wilayah deliniasi yang kami ambil di Kecamatan Pangalengan ada 6 desa, yaitu Desa Pangalengan, Desa Lamajang, Desa Marga Mulia, Desa Marga Mekar, Desa Pulau Sari, dan terakhir Desa Sukamana. Dan juga perjalanan dari titik kota Bandung ke Kecamatan Pangalengan menempuh jarak 41,5 km dengan waktu 1 jam 38 menit. Kegiatan Studio 1 kami dimulai dengan keberangkatan dari Bandung menuju Kecamatan Pangalengan. Setibanya di lokasi, kami mempersiapkan dan merapikan barang-barang yang dibutuhkan keesokan harinya. Kami juga menyiapkan surat-surat penting, izin untuk turun lapangan, untuk meminta dan mengumpulkan data yang kami perlukan. Keesokan harinya kami bangun pagi untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat ke pasar untuk memasak. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami berdoa agar diberikan kelancaran dan keselamatan. Hari pertama kami berada di Kecamatan Pangalengan, kami melakukan audiensi untuk kebutuhan data bersama Bapak Vena selaku camat di Kecamatan Pangalengan dan membahas apa maksud dan tujuan kami datang ke Pangalengan. Selanjutnya kami berkunjung ke kantor pemerintah daerah untuk melakukan audiensi ke berbagai instansi pemerintah yang ada di sana, seperti Dinas PUPR, Disdukcapil, Dinas Pertanian, dan dinas-dinas lainnya. Di hari selanjutnya, setelah kami melakukan audiensi ke berbagai instansi, kegiatan kami adalah melakukan survei lapangan dan sekaligus beraudiensi kembali bersama kepala desa terkait untuk menyampaikan tujuan dan maksud kami untuk datang ke Kecamatan Pangalengan. Di hari selanjutnya, kami kembali lagi ke beberapa instansi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung untuk meminta beberapa data yang kurang untuk kebutuhan analisis kami. Selama kami mengumpulkan data, kegiatan kami berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa instansi yang terkendala untuk memberikan data-datanya kepada kami. Ditinjau dari salah satu bagian aspek fisik, yaitu kemiringan lereng, Kecamatan Pangalengan memiliki kemiringan lereng yang sangat beragam. Lahan dengan kemiringan lereng 0% sampai 8% dapat diperuntukkan menjadi lahan pemukiman dengan luasan di wilayah tersebut sekitar 1.865,97 hektar. Dengan kemiringan lereng 8% sampai 15% pun dapat diperuntukkan menjadi lahan perkebunan, pertanian, dan pertanian tanah kering dengan luasan 1.541,8 hektar. Tinjauan dari salah satu bagian aspek kependudukan, jumlah penduduk dengan terbanyak yaitu di Desa Pangalengan dengan jumlah 23.124 jiwa pada tahun 2023, dengan desa penduduk yang paling sedikit yaitu di Desa Marga Mekar dengan jumlah 10.201 jiwa pada tahun 2023. Untuk kepadatan penduduk, jumlah tertinggi yaitu berada di Desa Sukamana dengan jumlah 39 jiwa per hektar pada tahun 2023. Yang paling terendah yaitu di Desa Pulau Sari dan Lamajang, sekitar 8 jiwa per hektar tahun 2023. Untuk laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sampai 2023, paling tertinggi yaitu di Desa Pulau Sari sekitar 3,16% per tahun.
paling terendah yaitu di Desa Sukamana sekitar 0,36% per tahun, menjadikan rata-rata 1,74% per tahun. Jadi, proyeksi dari 4 metode yang dipilih untuk memproyeksikan kepadatan penduduk dan kebutuhan sarana prasarana periode tahun 2025 sampai 2045 adalah metode geometrik. Ditinjau dari salah satu bagian aspek ekonomi, di Pangalengan terdapat banyak sekali sektor atau lapangan usaha, dimulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, dan lain sebagainya. Di samping itu, selain Pangalengan sebagai kawasan wisata dan perdagangan, Kecamatan Pangalengan pun memiliki pertanian yang melimpah. Menurut data BPS Kecamatan Pangalengan tahun 2023, komoditas pertanian terbesar di Pangalengan adalah buah alpukat sebanyak 19.831 kuintal dan tomat sebanyak 268.733 kuintal loh. Dengan analisis yang kami gunakan yaitu location question, share dan laju pertumbuhan ekonomi, hasil menyatakan bahwa pengolahan industri sebagai sektor basis di Kecamatan Pangalengan dengan jumlah LQ sebesar 1,01, sektor industri pengolahan juga termasuk sektor potensial loh. Menurut analisis share, maka dari itu industri pengolahan menjadi sektor unggulan di Kecamatan Pangalengan. Untuk aspek transportasi di Kecamatan Pangalengan terbilang cukup memadai, cuman kekurangannya dari penerangan jalan umum yang sangat-sangat kurang. Namun bila ditinjau dari aksesibilitasnya terbilang cukup baik, karena sudah banyak angkutan umum yang beroperasi di sekitar Pangalengan, seperti bis dan ojek. Menurut informasi yang kami dapat, panjang jalan di Kecamatan Pangalengan terbentang sepanjang 60 km dengan 3 km mengalami kerusakan jalan. Selain itu, ada 3 jenis jalan di sana. Ada jalan kolektor, jalan lokal sekunder, dan jalan lokal primer. Untuk sarana dan prasarana di Kecamatan Pangalengan sendiri sudah tersedia di setiap desa, meskipun eksistinya masih belum merata dan belum memenuhi jumlah standar penduduknya. Contohnya seperti kurangnya sarana pendidikan tingkat atas yang menyebabkan terbatasnya akses pendidikan lanjut bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya banyak remaja yang memilih untuk langsung bekerja atau bahkan menikah muda karena keterbatasan akses pendidikan dan peluang yang ada. Selain itu, kondisi jalan di beberapa desa masih berlubang dan memerlukan perbaikan serta jarak setiap desa yang berjauhan menjadikan faktor kurang meratanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas masyarakat.